Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersama kelompok akan memaparkan tentang tips menghadapi karakter peserta didik hiperaktif atau tantrum. Sebelum mengulas tentang materi tersebut, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama ada Anissa Uraifa, yang kedua Hevidatus Soleha, yang ketiga Rati Pangesti, yang keempat Nuri Sabila, yang kelima Dina Naimatul Ulia, dan yang terakhir adalah Putri Handayani. Mengenai tips menghadapi karakter peserta didik hiperaktif atau tantrum, di sini yang pertama saya akan mengulas terlebih dahulu apa itu pengertian dari siswa hiperaktif. Hiperaktif adalah gangguan pada tingkat laku yang ditandai dengan tingginya aktivitas yang tidak bertujuan dan bersifat negatif yang disebabkan oleh disfungsi neurologia. Hiperaktif ini ditandai dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian. Jadi apabila di suatu kelas ada peserta didik yang tidak bisa memusatkan perhatian terhadap satu titik fokus, mereka lebih asik bermain yang berlebihan, itu bisa juga anak itu hiperaktif. Selanjutnya adalah apa saja yang menjadi faktor-faktor siswa hiperaktif. Faktor yang menjadi siswa hiperaktif itu ada 4, yaitu yang pertama faktor kelemahan saraf sensor. Nah, faktor kelemahan saraf sensor ini yaitu lemahnya saraf sensor pada otak yang dapat mengacu pada sistem kerja mata dan telinga anak atau pada hubungan saraf pusat, sehingga sering terjadi kesalahan dalam menyampaikan pesan-pesan ke saraf pusat. Hal ini merupakan salah satu penyebab anak mengalami gangguan hiperaktif. Untuk yang kedua adalah faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan faktor yang berhubungan dari keturunan atau dari keluarganya, semisal ayahnya atau ibunya yang memiliki yang juga dulunya hiperaktif. Untuk yang faktor yang ketiga adalah prenatal. Salah satu faktor hiperaktif prenatal yaitu faktor kondisi yang dialami ibu saat kehamilan seperti kelainan prematur, berat badan yang sering turun pada masa kehamilan, atau luka fisik serius dapat mempengaruhi kondisi anak yang dilahirkan akan mengalami hiperaktif. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan perilaku anak hiperaktif ini bisa meliputi pengabaian, penyiksaan, kemudian kurang gizi dan deprivasi budaya dapat menyebabkan juga. Jadi faktor lingkungan ini berkaitan dengan semisal anak yang kurang perhatian orang tua, kemudian anak yang tinggal tidak bersama orang tua. Nah, mereka bisa juga akan menjadi siswa yang hiperaktif karena mereka merasa kesepian sehingga mereka hiperaktif untuk mencari perhatian dari lingkungan sekitarnya. Setelah mengulas tentang faktor-faktor hiperaktif yang menjadi anak hiperaktif, kemudian di sini saya juga mengulas tentang tips mengatasi anak hiperaktif. Dalam menghadapi anak hiperaktif ini ada beberapa tips, yakni yang terdiri dari 6 tips. Yang pertama, tidak membatasi waktu bermain anak. Jadi ketika anak bermain, waktunya memang mereka punya waktu untuk bermain, jangan dibatasi mereka untuk bermain, karena nantinya apabila mereka sering dibatasi saat bermain, mereka akan merasa kurang bergaul. Akhirnya dia selalu mencari kesibukan dengan cara mengganggu ketika waktu-waktu tertentu. Kemudian yang kedua, beri pujian ketika anak berhasil menyelesaikan tugas. Jadi perhatian orang tua itu salah satunya, yaitu ketika anak mendapatkan nilai tugas yang baik ataupun dia bisa menyelesaikan tugas dengan baik, maka mereka beri pujian kepada mereka agar mereka merasa benar-benar diperhatikan oleh orang tua. Dan yang ketiga adalah membuat aturan yang jelas di rumah. Jadi kita sebagai orang tua juga bisa membuat aturan yang jelas. Misal kita dibatasi, semisal waktunya bermain jam segini sampai jam segini, kemudian waktunya belajar, waktunya mengaji, atau waktunya berkumpul bersama orang tua, itu juga diberikan aturan yang jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah ajak anak untuk beraktivitas bersama. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai guru jangan membiarkan mereka untuk selalu beraktivitas sendiri, tapi libatkan mereka juga untuk beraktivitas bersama kita. Tujuannya untuk apa? Agar mereka itu tidak merasa kurang perhatian, sehingga jika mereka selalu diperhatikan, mereka tidak akan sampai
berperilaku berlebihan atau hiperaktif. Karena pada dasarnya hiperaktif ini biasanya didasari oleh cara mereka untuk mencari perhatian lebih dari lingkungan sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tips yang terakhir, yaitu hindari pemberian tugas yang terlalu rumit. Jadi kita sebagai guru, kita harus juga tahu bagaimana kebutuhan anak atau kemampuan anak. Jadi semisal anak itu memang kurang menguasai, jangan diberikan tugas yang lebih rumit, tapi berikan tugas yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Kita mengatasi tentang memaparkan tentang anak yang hiperaktif, mulai dari pengertian, kemudian faktor-faktornya, dan juga tips menghadapinya. Di sini saya juga akan mengulas tentang apa yang diketahui tentang siswa tantrum. Tantrum merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku marah-marah atau mengamuk pada anak untuk meluapkan emosinya, semisal seperti menangis kencang, kemudian melempar barang yang ada di sekitarnya hingga berguling ke lantai. Jadi anak yang mengalami tantrum ini lebih mendasari kepada sikap yang emosional, tingkat emosional yang tinggi, seperti itu. Adapun juga faktor-faktor yang menjadi siswa itu menjadi tantrum. Yang pertama ada 4 faktor, yaitu ketidakmampuan anak mengungkapkan diri. Jadi anak yang kurang mampu mengungkapkan apa perasaannya pada dirinya sendiri itu bisa menjadikan anak memiliki emosional yang tinggi. Seperti ketika anak mudah memendam perasaan sesuatu yang mereka rasakan tanpa diluapkan kepada orang tua atau lingkungan sekitar, maka anak tersebut jika emosionalnya sudah tidak bisa dikendalikan, mereka akan lebih mudah marah dengan berlebihan. Kemudian yang kedua, faktor yang menjadi penyebab anak itu tantrum juga terhalangnya keinginan anak untuk mendapatkan sesuatu. Anak yang memiliki keinginan kemudian terhalang, itu juga bisa menjadikan anak tersebut menjadi tantrum. Emosionalnya akan lebih tinggi. Semisal ketika anak ingin memiliki sesuatu tapi sama orang tuanya tidak diberikan tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut ketika lambat laun itu dipendam, maka anak tersebut akan menjadi mudah marah dan emosionalnya tidak bisa terkontrol. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua ini merupakan faktor yang sangat penting yang menyebabkan anak-anak itu tantrum. Biasanya anak yang tantrum, pemarah, itu biasanya pola asuh orang tua yang kurang perhatian orang tua, kemudian kurang diperhatikan orang tua, terus kemudian juga orang tuanya yang terlalu keras juga bisa menyebabkan anak itu memiliki emosional yang tinggi. Faktor yang terakhir yaitu kondisi anak. Kondisi anak di sini adalah semisal kondisi anak yang pada posisi yang lelah, kemudian lapar ataupun sakit yang berlebihan tanpa diperhatikan, bisa juga anak tersebut menjadi tantrum. Emosionalnya menjadi tinggi. Memaparkan tentang faktor-faktor penyebab anak tantrum. Di sini saya juga akan memaparkan tips mengatasi anak tantrum. Yang pertama yaitu beri anak ruang untuk meluapkan emosinya. Ketika anak mulai emosi, biarkan sejenak anak itu meluapkan emosinya. Jangan dimarahin ataupun dimanja, tapi biarkan dulu supaya mereka bisa tenang. Kemudian tunjukkan empatinya. Setelah anak sudah meluapkan emosinya, kemudian kita yang ada di lingkungan sekitarnya itu tunjukkan empatinya. Kenapa anak ini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan anak itu aman. Jadi meskipun anak kita berikan ruang untuk meluapkan emosinya, tapi juga kita bisa memantau tentang kondisi anak. Apakah anak itu masih dalam kondisi bisa dikendalikan dan aman atau bagaimana. Kemudian pahami anak ini adalah bagi cara kita untuk memahami kenapa anak itu seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bawa anak ke tempat tenang. Ketika anak belum bisa mengatasi kemarahannya, bawa anak ke tempat tenang supaya anak tersebut bisa meluapkan emosinya secara tenang dan juga akhirnya bisa meredakan emosinya.
Kemudian yang terakhir adalah berikan penjelasan kepada anak. Setelah anak sudah mulai tenang, maka kita berikan penjelasan kalau ini itu tidak baik, kalau emosi yang berlebihan itu tidak baik, amarah yang berlebihan itu tidak baik, seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.